Enggak. Coba sini ya. Yang itu tadi masuk. Sudah masuk. Bermasyarakat, patuh sesama. 7, tidur cepat setiap hari. Kebiasaan hemat kita jalani. Ayo lakukan bersama. 7 kebiasaan Bergabung cuy. Indonesia. Karakter pribadi yang kuat, karena kita semua generasi hebat. Ayo lakukan bersama. 7 kebiasaan anak Indonesia. Yeay, ayo lakukan bersama. 7 kebiasaan anak Indonesia. Karakter pribadi yang kuat, karena kita semua generasi hebat. Yeay. Izin Bapak Ibu, 2 menit lagi kegiatan dimulai. Diharapkan menyalakan kamera dan mematikan audionya selama Zoom berlangsung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu Rahayu. Pada yang terhormat Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Kalimantan Timur, Ibu Wiwis Setiawati MPD, yang kami hormati para narasumber, Duta Kanva, Ibu Chanisa dari SMKN 3 Balikpapan, dan Ibu Rahayu Novita dari SMPN 3 Bontang. Dan moderator kita Ibu Ike Kusumaningrum, guru dari SDN 11 Sungai Pinang. Serta Bapak Ibu dimanapun berada yang telah bergabung pada Zoom meeting maupun akun YouTube BGTK Provinsi Kalimantan Timur pada siang hari ini. Hadirin yang kami hormati, sebelum kita memulai rangkaian acara hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Apa? Oh, Mbak Dinda ini. Baik, Bapak dan Ibu, selamat siang dan selamat bergabung secara online dalam acara Parade Webinar Etam Kayu Bebayah dalam rangka Hari Pendidikan Nasional dengan topik pemanfaatan Canva dalam pembelajaran yang dipersembahkan oleh BGTK Provinsi Kalimantan Timur. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya, kita semua pada hari ini diberikan kesehatan sehingga dapat berjumpa secara online pada hari Senin 19 Mei 2025 ini. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, kami akan mempersilahkan untuk sambutan sekaligus membuka kegiatan parade webinar kita pada siang hari ini kepada Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Kalimantan Timur, Ibu Wiwi Setiawati MPD, kami silahkan. Terima kasih Mbak Dinda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati teman-teman narasumber yang terlibat dalam kegiatan parade webinar kita pada hari ini ya, 1 minggu ke depan. Bentar saya nyontek dulu. Ada Pak Bambang. Assalamualaikum Pak Bambang. Hadir ya. Ibu Desi, kemudian Ibu Nisa. Halo, Assalamualaikum Bu Nisa. Mbak Dinda, suara saya aman aja kah? Aman, Bu, terdengar. Oh, aman. Yes. Ya. Narsum hadir semua atau cuma narsum hari ini? Mbak Hana, kemudian Pak Gunadi, Ibu Ica, Mbak Ica dari Kampung Dongeng, kemudian Bu Yunita dan Ibu Rahayu Nopita. Sebentar nih, saya lama nggak hadir Ibu. Hadir ya. Alhamdulillah. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat ya? Sebentar ya, saya mau cari. Ini lama nggak pakai laptop Zoom-nya, jadi atau lama nggak webinar kayaknya nih. Nah, ini baru kelihatan Bu Rahayu Nopita. Kemudian teman-teman yang lainnya, Ibu Ike, Pak Wiji, Assalamualaikum Pak Wiji, Ibu Melinda, Ibu Eni dari SMP 6 PPU. Kemudian Pak Ardiansah, Ibu Febri, Pak Agus Hendra, Ibu Nur Asia, halo Bu Nur Asia, Ibu Feti juga ya, teman-teman SDN 007 tuh yang secara berjamaah mengikuti kegiatan ini. Halo Bapak Ibu-ibu semua ya. Iya, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah bergabung dalam kegiatan parade webinar. Rasanya lama sekali ya kita tidak ketemu ya Bapak Ibu ya. Tahu-tahu BGP sudah berubah namanya gitu ya. SDN 018 Penajam juga Ibu kita kasih. Bapak Ibu, pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita diberikan kesehatan, keberkahan sehingga hari ini bisa bersilaturahmi ya Bapak Ibu. Saya senang sekali bisa berjumpa lagi walaupun secara daring dengan Bapak Ibu. Rasanya kangen tidak sapa-sapa teman-teman guru, kepala sekolah maupun ayahanda pengawas sekolah. Mudah-mudahan ada juga di sini ya Bapak Ibu pengawas sekolah yang ikut bergabung di dalam parade webinar kita. 1 tahun lebih kayaknya ya terakhir kita bertemunya secara daring, sampai saya juga kagok ini. Kagok begitu pakai laptop, biasanya hanya pakai HP atau pakai tab gitu. Ini pakai laptop mana ya yang untuk menampilkan semuanya, ternyata ada di ujung kanan kecil lagi view-nya gitu ya. Untung ketemu. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW serta keluarga, sahabat serta kita para pengikutnya. Bapak Ibu, pertama saya ingin menyampaikan informasi mengenai perubahan nomenklatur Balai Guru Penggerak
menjadi Balai Guru dan Tenaga Kependidikan ya. Jadi BGP sekarang kita sebutnya sudah BGTK atau Balai GTK. Ini namanya persis sama dengan unit eselon 1 kami, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru. Jadi langsung sama. Kalau bicara tentang ganti nama berarti tusinya berubah ya dari BGP ke BGTK. Nah, tusi tetap Bapak Ibu. Jadi secara tupoksi atau tugas dan fungsi kami di Permen nomor 5 tahun 2025 Permendikdasmen tentang SOTK BGTK bahwa kami punya tugas mengembangkan dan memberdayakan pendidik-pendidik lainnya, kepala sekolah ya. Jadi masih sama mengembangkan dan memberdayakan. Masih sama dengan waktu kita masih namanya sebagai Balai Guru Penggerak. Jadi fungsi masih sama mulai dari memetakan kompetensi guru, kemudian menyusun model, lalu kita melakukan peningkatan kompetensi, kemudian fasilitasi peningkatan kompetensi, melakukan evaluasi, termasuk juga kita melakukan supervisi dan pemantauan, dan terakhir ada tetap program kemitraan. Jadi tugas dan fungsi tetap sama. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir ya, tidak usah khawatir. Bahkan dengan berubahnya nama menjadi Balai Guru dan Tenaga Kependidikan, ini juga menurut saya lebih inklusif ya, lebih inklusif, yang mana dulu itu Bapak Ibu, mungkin di antara Bapak Ibu nih termasuk ya, takut mau main ke BGP, Balai Guru Penggerak, kalau saya ajak, ayo Bu mampir ke BGP. Nah, terus Bu Rahayu ada yang ngomong gini, memangnya saya boleh kah Bu Wiwi? Saya kan bukan guru penggerak gitu. Nah, dulu itu stigmanya BGP itu hanya untuk teman-teman guru penggerak. Padahal kalau kita bicara secara tusi semua merupakan mitra kami. Jadi bukan hanya untuk guru penggerak saja. Nah, dengan berubahnya nama menjadi Balai Guru dan Tenaga Kependidikan, ini lebih inklusif. Semua memiliki ya Bapak Ibu ya. Karena memang yang menjadi mitra kami, sasaran kami di dalam peningkatan kompetensi, pemberdayaan, pengembangannya adalah teman-teman guru, teman-teman kepala sekolah, teman-teman tenaga pendidikan, termasuk juga pendidik lainnya. Nah, itu informasi terhot yang saya sampaikan nomor 1. Ya. Informasi berikutnya Bapak Ibu, kalau misalnya, ini kan sudah panggilannya untuk teman-teman PPG ya. Nah, jadi bersiap-siap bagi yang sudah panggilan untuk mengikuti PPG, karena PPG ini tetap menjadi program prioritas dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Karena kami sadar betul Bapak Ibu bahwa yang namanya guru ya, atau kalau kita ingin meningkatkan kualitas pendidikan, kuncinya itu ada di guru ya. Kuncinya itu ada di guru, yaitu guru itu harus sejahtera dulu dan profesional. Jadi kita pastikan dulu gurunya sejahtera dan juga profesional. Nah, ada beberapa kebijakan-kebijakan strategis yang sudah diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya Bapak Ibu ya. Di antaranya adalah pemberian tunjangan guru yang cash transfer langsung ke rekeningnya Bapak Ibu, tidak lagi harus apa sih namanya, mampir-mampir gitu ya, harus ke pemerintah, ke nomor rekeningnya pemerintah daerah dulu baru menyalurkan ke Bapak Ibu guru yang menjadi wewenangnya. Tapi ini langsung ditransfer dari pusat langsung ke rekeningnya guru. Ini juga merupakan satu langkah yang sangat strategis ya, supaya Bapak Ibu bisa langsung dapat tanpa menunggu waktu yang lama. Walaupun sama aja Bapak Ibu ya 3 bulan ya, tapi mungkin ada yang per 6 bulan waktu masih tidak melalui cash transfer. Nah, ini adalah transformasi yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan. Nah, termasuk juga Bapak Ibu pemberian tunjangan, baik itu bagi guru non ASN ya, peningkatan dari 1,5 juta menjadi 2 juta rupiah gitu. Juga teman-teman yang ASN tapi belum mendapatkan tunjangan TPG-nya profesi guru ada juga gitu. Walaupun kita masih belum bisa menanggung sesuai harapan Bapak Ibu, tetapi ada gitu ya. Tetapi ada juga teman-teman yang non ASN yang juga sangat terperhatikan. Nah, lalu Bapak Ibu juga ada informasi nih, mungkin teman-teman guru di sekolah Bapak Ibu, kalau secara data di Provinsi Kalimantan Timur ini masih ada 4.000 guru, 4.000 lebih guru yang belum S1.
Nah, ternyata kita tadinya kan, oh mungkin yang belum S1 itu hanya teman-teman guru PAUD gitu ya. Guru PAUD. Ternyata itu tidak hanya di jenjang PAUD saja. Nah, itu di jenjang SD ada, teman guru kita yang belum S1, di jenjang SMP ada, SMA ada, SMK pun ada. Nah, tahun ini Bapak Ibu ada program peningkatan kualifikasi guru yang belum S1 ke S1 atau D4 ya. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang usianya 50 sampai 55 tahun, sudah masuk di usia 50 sampai 55 tahun, bisa mengikuti program afirmasi. Nah, jadi pengabdiannya beliau-beliau itu selama puluhan tahun itu dikonversikan, diakui sebagai 70%, pengurangan 70% jumlah SKS. Sehingga Bapak Ibu guru yang usianya 50 sampai 55 tahun itu cukup mengikuti pembelajaran di LPTK selama 2 semester atau 1 tahun tanpa skripsi. Nah, ini juga akan diluncurkan ya, Bapak Ibu. Nah, itu Bu Susiani sudah tepuk tangan. Jadi Bu Susi ya, mana lagi nih Bu Melinda Sari yang berjamaah juga di sekolah ya, Bu Melinda ya, mengikuti ya, tolong disampaikan ya semuanya Bu Sri Setianingsih, Bapak Ibu kepala sekolah yang ada di sini, coba didata guru yang ada di sekolahnya yang belum menyelesaikan S1. Nah, lalu ada program reguler. Nah, program reguler ini pun nanti akan ada penilaian portofolio dari si guru yang bersangkutan. Jadi nanti akan ada pemotongan jumlah SKS 40 atau 50% sampai dengan 70%. Jadi coba di list atau disiapkan dokumen-dokumen portofolio, pernah mengikuti pelatihan apa, pernah jadi narasumber di mana, misalnya waktunya itu kapan. Nah, itu nanti akan dikurangi juga jumlah SKS-nya sehingga tidak perlu lama untuk kuliah yang tadinya 4 tahun bisa hanya 2 tahun, bahkan kalau dipotongnya sampai 70% hanya 1 tahun saja ya. Nah, ini adalah kebijakan-kebijakan strategis untuk mengatasi beberapa permasalahan-permasalahan atau isu-isu di bidang pendidikan yang selama ini juga bingung nih bagaimana cara mengatasinya. Karena memang kalau kita lihat di undang-undang ya bahwa guru itu harus minimal memiliki kualifikasi S1 atau D4. Nah, ini beberapa isu strategis sebenarnya masih banyak Bapak Ibu ya, isu-isu, bukan isu sih, program-program, bukan isu Bapak Ibu salah. Jadi program-program yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan khusus untuk memberikan atau meningkatkan kesejahteraan maupun profesionalisme Bapak Ibu. Nah, termasuk Bapak Ibu, mungkin di antara Bapak Ibu ini kemarin sudah ada yang mengikuti pelatihan fasilitator coding KA yang kita kirim ke Surabaya kalau tidak salah ya untuk Provinsi Kalimantan Timur. Nah, bagi Bapak Ibu banyak nih termasuk pembelajaran mendalam. Banyak nih Bu Rahayu, Bu Sri Setianingsih, teman-teman yang japiri saya, Bu Wiwi, BGTK Kaltim tidak membukakah open recruitment untuk fasilitator PM atau coding KA gitu ya? Tidak seperti di provinsi lain. Jadi tidak semua. Sebenarnya hanya sedikit provinsi yang membuka open recruitment, itu pun mereka ternyata kerepotan juga gitu. Nah, kenapa kami tidak membuka Bapak Ibu? Karena memang yang dibutuhkan hanya sedikit per kabupaten kota ya. Nah, Bapak Ibu yang tidak tidak mendapatkan kesempatan, jadi kami langsung berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Bapak Ibu. Langsung meminta bantuan kepada teman-teman dinas karena di kabupaten kota itu masing-masing hanya 2 gitu ya pasil. Kalau pasil kan nggak perlu banyak-banyak ya Bapak Ibu ya. Pasil tidak perlu banyak-banyak. Jadi di Bapak Ibu nih saya yakin semua memiliki kemampuan untuk memfasilitasi. Tetapi kan tidak mungkin semuanya jadi fasilitator. Tetap harus ada yang jadi peserta juga. Nah, karena tidak banyak, maka kami meminta bantuan kepada Dinas Pendidikan. Ya, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk menetapkan calon pasil, dan itu faktor utamanya sebenarnya terkait waktunya. Waktunya yang sangat mepet sekali yang harus segera dan dalam waktu yang tidak lama kita harus mengirim beliau-beliau. Nah, itu juga Bapak Ibu. Jadi, siap-siap Bapak Ibu ikut atau mengikuti pelatihan coding KA ataupun pembelajaran mendalam yang nantinya akan kita laksanakan di lokus-lokus yang sudah ditetapkan. Nah, penetapan lokus ini pun kita juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah kesempatan besar Bapak Ibu untuk mengikuti. Nanti itu semua ikut kok, semua terpenuhi. Nanti kita mainnya nanti di komunitas-komunitas atau di kelompok-kelompok kerja gitu ya.
KKG, MGMP gitu, KKS, K3S, MKKS. Jadi nanti Bapak Ibu tunggu saja undangan atau mungkin Bapak Ibu sudah dapat undangan ya, dicek-cek juga. Saya kemungkinan lewat SIM PKB atau kami juga belum paham nanti seperti apa pemanggilan pesertanya atau tetap melalui dinas gitu. Nah, jadi dalam waktu dekat bulan Juni ini akan ada yang namanya pelatihan coding KA dan pelatihan pembelajaran mendalam bagi Bapak Ibu. Siap ya Bapak Ibu ya untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, terus apa lagi ya yang mau saya sampaikan? Eh Pembelajaran mendalam sudah, coding KA sudah, apalagi ya Bapak Ibu ya? Nah, mungkin itu sih Bapak Ibu ya nanti kalau oh iya saya lupa. Nah, Bapak Ibu, kita punya surat edaran terkait penetapan hari belajar guru. Saya mau tanya dulu nih sama Bapak Ibu ya. Ada yang sudah baca surat edarannya untuk penetapan hari belajar guru? Coba dibalas aja di kolom chat ya atau tidak. Belum atau sudah gitu. Sudah, oke. Sudah. Baru 2 yang jawab. Yang lain belum? Nah, Bu Rasti belum. Belum. Sudah. Oke, belum. 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 Nah, masih banyak yang belum. Berarti kami belum tersosialisasikan dengan baik ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, dengan adanya surat edaran tersebut, ya, Bapak Ibu diminta untuk menetapkan hari belajar guru. Hari belajar guru itu dalam satu hari, dalam satu minggu ada satu hari belajar guru. Jadi bukan hanya muridnya aja yang kita tuntut belajar tiap hari gitu, gurunya juga harus belajar juga gitu ya. Ada satu hari yang khusus untuk teman-teman guru itu belajar. Nah, ini sebenarnya nanti atas koordinasi dengan Dinas Pendidikan misalnya. Oh, guru bahasa Indonesia di PPU misalnya, Bu Sergi. Guru bahasa Indonesia di PPU itu hari belajarnya tiap hari Rabu. Nah, maka tiap hari Rabu di PPU, misalnya jenjang SMP, itu tidak ada yang belajar bahasa Indonesia atau tidak ada mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah karena guru-gurunya lagi belajar. Gitu. Jadi ditetapkan. Matematika misalnya. Matematika hari belajarnya hari Kamis. Maka hari Kamis itu semua guru matematika yang ada di PPU, ada di Bontang misalnya ya, itu belajar gitu. Jadi tidak ada mata pelajaran matematika. Nah, ini perlu pengaturan-pengaturan yang detail sehingga bisa dilaksanakan. Bagaimana kalau misalnya gurunya sedikit gitu ya, maka kan jam belajarnya banyak karena ketersediaan gurunya sedikit. Nah, berarti sebenarnya bukan juga harus harian, bisa setengah hari aja. Oh, jam 8 sampai jam 12 tuh guru matematikanya ngajar dulu, nanti habis zuhur sampai sore baru belajar. Bisa seperti itu. Nah, ini yang apa sih strategi-strategi seperti ini yang perlu duduk bersama dengan dinas. Kami dalam waktu dekat juga Bapak Ibu akan mengundang kembali Bapak Ibu untuk mensosialisasikan hari belajar guru ini langsung karena sasaran kami kan Bapak Ibu ya ke MKKS, K3S, MKKS, MKPS semua ya yang terkait dengan adanya surat edaran tentang hari belajar guru ini ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti akan kami share juga ke Bapak Ibu. Mungkin ada siapa di sini, Bu Narti. Mohon di-share di kolom chat ya. Surat edaran tentang hari belajar guru sehingga teman-teman di sini yang bergabung ini bisa langsung dapat. Tolong disebarluaskan ya Bapak Ibu ya. Tolong disebarluaskan. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya ingin mengucapkan spesial terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan membersamai parade webinar kita ini dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional. Oh ya, selamat Hari Pendidikan Nasional Bapak Ibu ya. Semoga pendidikan kita semakin maju, semakin bermutu, semakin berkualitas untuk semua ya. Nah, makasih sekali lagi Bu Nisa, Bu Rahayu, Ibu Ica gitu ya. Kemudian Mbak Hana, ada Mbak Hana di sini bergabung. Pak Bambang, apalagi tadi ya. Saya ingat Bu Desi. Iya, ininya Pak Gunadi, Bu Yunita, ya. Udah tersebut semuanya. Terima kasih teman-teman narasumber yang sudah berkenan membersamai dan memeriahkan ya. Juga spesial terima kasih buat teman-teman BGTK dan geng-geng, kok geng ya, kelompok-kelompok. Teman-teman yang berada di balik layar yang sudah termasuk yang jadi moderatornya, Mbak Ike, siapa lagi yang jadi moderator, saya harus buka flyer nih. Sebentar.
Ya, ini teman-teman dari WGTK ya. Oke, Bu Yunita. WGTK di sini ada Mbak Melpa, Mas Saipul, Mbak Rizky, Ibu Santi, Mbak Umi, ya, yang Mbak Arum, Mbak Rahma, semuanya, Bu Sunarti yang sudah mengomandani sehingga acara ini bisa terlaksana ya. Selamat mengikuti webinar Bapak Ibu, selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga dengan adanya webinar ini bisa semakin mengembangkan Bapak Ibu sebagai guru ya, sebagai guru, dan jangan lupa yang paling penting adalah implementasinya. Terima kasih Bapak Ibu, saya tidak bisa lama-lama karena harus ke bandara. Takut pesawatnya meninggalkan saya gitu karena 14.55 sudah boarding. Makasih ya Bapak Ibu, selamat berwebinar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiwi Setiawati selaku Kepala BGTK Provinsi Kalimantan Timur. Isian. Iya. Hadirin yang berbahagia, demikianlah pembukaan acara dari kami. Acara selanjutnya akan kita ikuti bersama, yaitu sesi inti yang akan dipandu oleh moderator kita. Untuk itu kami serahkan acara sepenuhnya kepada moderator kita pada hari ini, Ibu Ike Kusumaningrum, selaku Guru SDN 11 Sungai Pinang. Kepada Ibu Ike, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dinda. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai saya mau berpantun dulu ya. Nanti Bapak Ibu bisa jawabnya karena saya perempuan jawabnya cantik gitu ya. Ke Samarinda beli kain batik. Cantik. Jangan lupa mampir ke teras Samarinda. Cantik. Belajar Canva memang asik agar mengajar menjadi luar biasa. Cantik. Baik, terima kasih. Yang terhormat Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Kalimantan Timur, Ibu Wiwi Setiawati MPD. Terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan sehingga webinar ini dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional dapat terselenggara. Yang saya hormati Ibu Rahayu Novita selaku narasumber yang akan banyak menjelaskan terkait fitur-fitur Canva. Selamat datang Ibu Rahayu. Terima kasih Bu Ike. Kemudian narasumber yang kedua kita adalah Ibu Hairunisa dari SMK Negeri 3 Balikpapan ya, Ibu Hairunisa. Terima kasih sudah hadir. Dan yang tidak lupa kepada Bapak Ibu peserta webinar yang antusias mengikuti kegiatan ini, baik yang tergabung dalam Zoom meeting maupun dalam kanal YouTube BGTK Kalimantan Timur. Bapak Ibu mengingatkan kembali, hari ini kita webinar di hari pertama dalam rangka parade webinar Etam Kayu Bebaya. Nanti di sesi terakhir akan ada door prize. Jadi jangan lupa untuk mengikuti kegiatan ini hingga akhir. Baik, sebelum dimulai, izinkan saya menyampaikan beberapa agenda yang akan kita laksanakan selama sesi webinar ini. Izin berbagi layar. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Baik, Sudah. agenda kita hari Baik, terima kasih. Agenda kita hari ini sesi pertama adalah pemaparan materi dari narasumber yang pertama, kemudian sesi kedua dilanjutkan pemaparan materi dari narasumber kedua, kemudian di sesi ketiga ada tanya jawab yang nanti Bapak Ibu bisa berdiskusi atau menanyakan langsung terkait Canva dalam pembelajaran yang telah disampaikan oleh narasumber. Dan yang terakhir biasanya yang ditunggu-tunggu oleh
peserta webinar ya Bapak Ibu, yaitu pengundian door prize. Jadi tetap stay dan nantikan linknya untuk pengisian data pada ruang chat ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk kesepakatan agar agenda hari ini berjalan dengan lancar, Bapak Ibu silakan untuk mencatat hal-hal yang penting, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau hal-hal yang nanti bisa menginspirasi untuk jadikan di pembelajaran. Kemudian silahkan raise hand jika ada yang ingin ditanyakan. Dan bisa manfaatkan ruang chat untuk berkomunikasi. Jangan lupa buka kameranya Bapak Ibu ya, biar terlihat wajah-wajahnya yang cantik dan gagah. Kemudian mari menyimak sama-sama apa yang disampaikan oleh pemateri kita dan mari kita saling menghargai. Berikut profil dari narasumber yang pertama kita, Ibu Rahayu Novita. Selamat siang Ibu. Siang Bu Ike. Sehat Ibu Rahayu? Alhamdulillah sehat. Nah, beliau adalah guru di SMP Negeri 3 Bontang yang saat ini mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia, pendidikan S1 Pendidikan Bahasa Indonesia, dan dilanjutkan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Muhammadiyah. Jabatan beliau saat ini menjadi wakil kurikulum, kemudian Fasda, Tanoto Foundation, Super Trainer Quizzes, Duta Guru Canva, dan Guru Konten Kreator. Luar biasa sekali ya Ibu Rahayu. Kemudian pengalaman memfasilitasi, ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang beliau ikuti. Jadi sangat sesuai ya Bapak Ibu dengan tema kita kali ini terkait Canva dalam pembelajaran. Kemudian narasumber yang kedua kita adalah Ibu Hairunisa. Selamat siang Ibu Hairunisa. Siang Ibu. Salam sehat Ibu. Ibu Hairunisa berasal dari SMK Negeri 3 Balikpapan. Berikut prestasi beliau. Yang pertama adalah pemenang apresiasi bahan ajar digital Kaltim tahun 2024. Kemudian sahabat teknologi Kemendikdasmen tahun 2024, guru Duta Canva dan GKK Kaltim. Oke, luar biasa sekali pemateri kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Sahabat Etam yang luar biasa, di era digital saat ini guru dituntut tidak hanya mampu mengajar, tetapi juga menyajikan pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami oleh siswa, di mana kreativitas dan teknologi menjadi salah satu senjata utama dalam mendidik generasi di masa depan. Salah satu alat bantu ajar yang luar biasa yang kini semakin populer di kalangan guru adalah Canva. Aplikasi desain berbasis daring yang mudah, menarik, dan tentunya gratis diakses oleh guru. Webinar ini akan membekali kita untuk bagaimana mendesain media ajar yang menarik dan komunikatif, mengemas materi pembelajaran agar lebih visual dan interaktif, meningkatkan semangat belajar siswa melalui tampilan yang kekinian. Dengan arahan dan pemaparan materi dari narasumber hebat hari ini, kita akan mengupas bagaimana Canva bisa menjadi solusi praktis dan kreatif dalam pembelajaran di kelas maupun secara daring. Pantun lagi boleh ya Bapak Ibu? Ke pasar belanja membeli keperluan rumah. Cakep. Pulangnya naik angkot warna biru. Cakep. Yuk Bapak Ibu yang keren dan ramah, belajar Canva agar pembelajaran semakin seru. Mari kita dengarkan bersama pemaparan pertama dari narasumber kita hari ini, Ibu Rahayu. Silahkan, waktu dan layar kami persilahkan Ibu Rahayu. Ya, terima kasih banyak Bu Ike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak kepada BGTK, kepada Bu Wiwi,
kepada Bu Sunarti yang sudah memberikan waktu dan ruangnya juga, bisa kembali lagi kita mengikuti webinar belajar bersama lagi Bapak Ibu ya. Setelah sekian bulan ini kita sempat vakum lama ya, dan alhamdulillah kali ini BGTK dengan wajahnya yang baru, dengan nama yang baru, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semua bisa mendapatkan banyak sekali manfaat-manfaat yang didapatkan untuk menunjang pembelajaran kita selama di sekolah gitu ya Bapak Ibu. Baik, izinkan saya menyampaikan beberapa slide ya Bapak Ibu. Nanti ada beberapa fitur-fitur terbaru yang akan saya kenalkan yang menggunakan aplikasi yang mungkin Bapak Ibu di sini sudah sangat-sangat familiar dan bahkan sudah paham banget setiap hari dipakai gitu ya. Dan saya di sini tidak sendiri, saya bersama teman saya Bu Nisa yang nanti bersama Bu Nisa langsung praktek gitu ya. Harapannya Bapak Ibu hari ini walaupun waktu kita sangat singkat, Bapak Ibu bisa langsung praktek minimal dapat satu bahan ajar gitu ya, dapat satu bahan atau mungkin nanti metode atau apapun yang bisa dipakai nanti di kelas gitu ya, harapannya seperti itu. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mulai presentasi saya izin bertanya dulu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah ada yang tahu aplikasi Canva? Kalau ada yang tahu bisa ketik 1, yang belum tahu ketik 2. Aplikasi Canva. Oh, alhamdulillah. Iya, keren banget. Jadi Bapak Ibu guru udah familiar banget sama Canva ya. Canva for Edu atau Canva untuk pendidikan. Oke, pertanyaan yang berikutnya Bapak Ibu. Bapak Ibu gunakan Canva pakai akun belajar atau akun biasa? Kalau pakai akun belajar ketik 1, kalau akun biasa pakai ketik 2. Oke. Pakai akun, kalau akun belajar pakai ketik 1, kalau akun biasa ketik 2. Oke, siapa tahu ada yang pakai akun biasa, belum punya akun belajar. Tidak masalah ya Bapak Ibu ya, yang penting sama-sama menggunakan Canva. Wah, ada yang 2 nih. Oke, nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi ada beberapa mungkin Bapak Ibu yang memang belum punya akun belajar atau baru banget jadi guru gitu ya, belum keluar nih akun belajarnya dari Dapodik gitu, nggak masalah. Jadi masih pakai akun biasa ya gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas atensinya. Kemudian terakhir nih, pertanyaan yang ketiga ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti boleh ketik pakai kalimat gitu ya. Bapak Ibu boleh ketik pakai kalimat. Bapak Ibu, kalau pakai Canva biasanya untuk apa? Untuk apa? Buat presentasi kah? Buat RPP kah? Atau bahan ajar? Oh, buat spanduk. Wah, luar biasa. Pasti bisa dibeli nih spanduknya ya, atau jadi desain grafis gitu ya Bapak Ibu. Modul ajar, buat banner sekolah. Wah, keren. Buat ngonten. Wah, ini pasti ada Bapak Ibu guru GKK nih kayaknya buat ngonten ya. Buat spanduk, sertifikat, denah tempat duduk, MPI. Wah, ini kayaknya kelas-kelasnya duta. Spanduk sertifikat, wah keren. Salam GKK. Oke, salam GKK Ibu. Iya, keren. Wah, ini kayaknya saya nggak usah ngebahas banyak ya Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu udah tuntas banget sama yang namanya Canva ya. Mau pakai Canva for Edu atau mau pakai Canva biasa, atau mungkin di sini ada yang udah melakukan bisnis di rumah kecil-kecilan, jual template LKPD dan sebagainya, itu banyak banget ya Bapak Ibu ya. Jadi Canva itu sekarang nggak cuma bisa buat kita mengajar, menunjang pembelajaran kita dalam kelas, tapi juga bisa menghasilkan cuan. Ya. Wah, salam dari teman-teman di Pasir ya, teman-teman GKK. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen. Tidak banyak yang nanti saya jelaskan, nanti Bapak Ibu akan lebih banyak explore Canva yang fitur-fitur terbarunya itu nanti bersama Bu Nisa. Oke, Bapak Ibu, apa aja sih yang baru di Canva ini, Bapak Ibu? Nah, mari kita lihat ya. Apa saja. Jadi Bapak Ibu, baru-baru saja Canva itu meluncurkan 40 fitur terbaru, Bapak Ibu. Ya, 40 bahkan lebih fitur terbaru. Nah, kira-kira apa saja sih yang bisa menunjang pembelajaran kita ya? Nah, jadi Canva ini menyatukan produktivitas kita ya menjadi sebuah kreativitas dan kemudian disatukan. Maka dari produktivitas ini dan menjadi kreativitas ini
ada semua di Canva Bapak Ibu. Dan tadi sudah terjelas sekali dijawab sama Bapak Ibu semua yang luar biasa. Ada yang buat spanduk, buat LKPD, buat denah kelas gitu ya. Dan semua bisa di Canva Bapak Ibu. Apa nih yang belum bisa dibuat di Canva? Nah, kita lihat dulu ya, apa ya kira-kira yang belum bisa dibuat di Canva. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita lihat ya, Canva itu penuh dengan warna-warni, penuh dengan segala hal yang ajaib-ajaib Bapak Ibu. Yang kira-kira di sebuah aplikasi itu tidak bisa dilakukan, tapi ketika kita masuk di Canva itu bisa semua kita lakukan Bapak Ibu. Iya. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Apa saja sih? Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan beragam fitur-fitur yang menarik yang bisa Bapak Ibu lakukan, kemudian juga bisa Bapak Ibu gunakan dalam berbisnis, menjadi konten kreator atau menjadi pekerja-pekerja bebas gitu ya. Nah, dalam satu ruang itu ya, formatnya bisa dilakukan bersama-sama. Misal nih, saya ada di Bontang, ada Bu Ica di Balikpapan, kemudian ada Pak Bambang juga di Balikpapan, kemudian teman saya juga misalnya di pasar. Kita punya proyek bersama, terus kita pengen ngerjainnya bareng-bareng Bapak Ibu. Di Canva itu bisa. Sama persis seperti di Google ya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu sudah familiar dengan Google Sheet atau Google Doc, Bapak Ibu bisa melakukannya di mana saja, kapan saja. Nah, di Canva juga bisa Bapak Ibu ya. Di sini kelihatan ya ada nama-nama teman-teman. Kenapa main lempar? Nah, kemudian di sini dari beragam Jangan main lempar. Tip itu tidak boleh main lempar. Semua disatukan di dalam Canva. Bapak Ibu bisa berbagi fitur-fitur, berbagi desain itu dengan satu kali klik saja ya. Di sini ada kelihatan banget ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada yang familiar, di sini ada CapCut ya, anak murid kita nih canggih banget bisa pakai CapCut, kemudian ada Facebook, ada AI-nya, kemudian ada Instagram-nya, banyak banget Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa menyatukan visual-visual yang sudah Bapak Ibu lakukan itu dari Canva saja dan bisa Bapak Ibu kirimkan. Kemudian, nah ini ya Bapak Ibu ya, satu desain itu bisa menjadi satu alur kerja gitu ya. Nah, karena kita sebagai Bapak Ibu guru, kita bisa melakukannya secara bersama-sama. Ada dokumen, ada presentasi, ada Google Sheet-nya gitu ya. Kemudian presentasinya juga bisa interaktif gitu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa melakukannya hanya dalam satu aplikasi yaitu di Canva gitu ya. Bapak Ibu bisa buat website, bisa Bapak Ibu, websitenya gratis di Canva. Siapa tahu Bapak Ibu di sekolahnya belum punya website. Biasanya itu kalau kita mau daftar Adiwiyata ya, sekolah Adiwiyata tuh harus punya website ya Bapak Ibu. Bisa tuh Bapak Ibu buat website sekolahnya di Canva aja. Nah, yuk kita belajar sama-sama Bapak Ibu ya. Kayak kita kan main-main bareng-bareng nih Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Iya. Nah, Bapak Ibu, bayangin ya, Bapak Ibu tuh punya sebuah project yang banyak banget, halamannya banyak gitu, terus Bapak Ibu pengen nunjukin, mau kasih lihat ke semua, ke murid-murid, misalnya ke murid-muridnya Bapak Ibu gitu ya. Dan itu bisa Bapak Ibu lakukan gitu ya bersama-sama. Nah, di sini Bapak Ibu, lihat ya gambarnya menarik dengan warna-warni. Kemudian ada fotonya juga terang banget, nggak harus cari foto yang lain, Bapak Ibu bisa ngambil semua, banyak sekali foto yang ada di dalam Canva gitu ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa membuat sheet di sini ya, laporan misalnya daftar hadir murid, seperti itu daftar nilai, Bapak Ibu bisa membuatnya di sini. Nah, ini bisa Bapak Ibu juga buat dalam bentuk Reels Instagram gitu ya. Bapak Ibu konten kreatornya udah paham banget. Atau buat kampanye nanti untuk Bapak Ibu sosialisasi SPMB 2025. Nah, ini keren banget nih Bapak Ibu bisa pakai lewat Canva. Kemudian Bapak Ibu juga bisa, nah ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menambahkan halaman ya. Bisa menambahkan halaman di setiap slide-slide yang Bapak Ibu buat seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa buat RPP gitu ya. RPP-nya langsung dalam waktu 5 detik. Bapak Ibu tinggal ketik aja materinya apa, nanti akan dijelasin banyak banget sama Bu Nisa. Nanti langsung muncul RPP yang sangat-sangat Bapak Ibu inginkan gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Ini ada Canva, kemudian ini ada AI. Oke.
Kira-kira kalau Canva sama AI disatuin jadi apa ya Bapak Ibu ya? Iya, Canva sama AI disatukan nih. Padahal di Canva aja kita udah bisa ngilangin background, itu udah keren banget gitu ya. Kita nggak usah pakai BG-BG-an lagi, kita tinggal buka Canva bisa hilang background kita. Nah, sekarang gimana Canva dengan AI itu nanti akan dilihat dan dikulik habis sama Bu Nisa. Sekarang kita masuk lagi di Canva Code. Nah, Bapak Ibu udah mungkin kita sering dengar coding-codingan gitu ya, tapi kalau di Canva Code ini bukan coding yang sebenarnya yang nanti diajarkan oleh teman-teman Bapak Ibu fasilitator coding ya Bapak Ibu ya, tapi ini Canva Code ini yang memudahkan Bapak Ibu dalam satu waktu tinggal ngetik perintah aja, nanti dia akan mengcoding sendiri dengan secara tidak secara langsung gitu ya, nanti Canva yang buatkan. Kemudian apa yang kita inginkan itu langsung terwujud gitu Bapak Ibu ya. Nah, itulah kelebihannya Canva Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melakukan kegiatan-kegiatan interaktif menggunakan Canva AI. Nah, Bapak Ibu sudah muncul nggak Create with AI-nya seperti ini di Canva-nya Bapak Ibu? Yang sudah boleh ketik 1. Yang sudah boleh ketik 1. Yang belum boleh ketik 2. Nih ada muncul muncul ada tulisannya seperti ini Bapak Ibu, Create with AI. Oke, saya mau lihat nih Bapak Ibu yang sudah ada AI-nya boleh ketik 1. Oke, sudah. Ada yang belum? Bisa dibuka dulu Canva-nya. Siapa tahu ada yang belum muncul Create AI-nya. Oh, ada yang belum. Oke. Ada lagi mungkin yang belum? Oke, berarti ada yang belum juga. Ya, tidak apa-apa Bapak Ibu, jangan khawatir. Karena memang ini belum semua ya, belum semua Canva Bapak Ibu itu muncul AI-nya gitu ya. Tapi nanti suatu saat tenang aja Bapak Ibu. Nah, di sini ada banyak banget ya, bisa code for me gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa tinggal ketik aja Bapak Ibu pengen apa, nanti dia akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, muncul ya, nih codingnya muncul. Bapak Ibu tinggal ngetik aja maunya apa gitu ya. Bapak Ibu mau tinggal ketik pengen apa, dibuatin apa, sama Canva langsung jebret dibuatin langsung kodenya. Bapak Ibu nggak usah pusing-pusing lagi ngekod sendiri gitu ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Yang penting sinyal Bapak Ibu di daerah Bapak Ibu lancar, insya Allah codingnya itu berjalan dengan baik gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pasti menggunakan akun belajar. Nah, setelah itu Bapak Ibu ini juga banyak banget ya, banyak banget Bapak Ibu bisa buat kalkulator, game edukasi gitu ya. Apa aja Bapak Ibu mau buat timer, ice breaking, banyak banget. Peta interaktif juga bisa ya. Jadi semua mata pelajaran Bapak Ibu misalnya ada di angan-angan Bapak Ibu tuh pengen banget ngajarin sesuatu tapi belum bisa nih dilakukan gitu ya. Tapi dengan Canva AI ini semua hal yang ada di imajinasi Bapak Ibu tuh saya yakin bisa terwujud deh. Yang penting Bapak Ibu ketika menuliskan di AI-nya itu ditulis dengan sangat-sangat rinci gitu ya Bapak Ibu ya. Itu kuncinya, diketik dengan rinci. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi aplikasi Canva Code di kelas itu nggak ada habisnya dan seru banget. Bisa bikin materi pelajaran jadi lebih hidup, bisa buat game juga ya, game yang interaktif. Kemudian kita bisa bikin widget buat manajemen kelas. Bisa buat kalkulator kimia, Bapak Ibu ya, kalkulator matematika. Ada suara kita kami. Ya, Bapak Ibu ya. Kemudian terakhir Canva juga bisa ngedit foto ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, sekarang saya mau tanya, yang biasa ngedit foto lewat Canva boleh ketik 1. Yang pakai aplikasi lain ketik 2. Wah, banyak nih. Iya, wah, ada yang pakai aplikasi lain. Ganti namaku di mana? Oke. Siap, terima kasih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di sini kita bisa ngilangin background ya Bapak Ibu.
bahkan mengganti gambar yang nggak Bapak Ibu inginkan tuh bisa diganti jadi gambar apa gitu, seperti yang di video. Nah, jadi tambah keren ya fotonya. Jadi begitulah Canva Bapak Ibu ya, penuh dengan keajaiban-keajaiban yang Bapak Ibu sebenarnya masa bisa sih gitu, dan di Canva bisa Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Yang tadinya nggak ada backgroundnya, terus tiba-tiba jadi ada backgroundnya Bapak Ibu. Nah, keren ya Bapak Ibu ya. Nah, oke, Bapak Ibu bisa menggunakannya di aplikasi ini. Nanti ada ketik edit, kemudian nanti akan muncul di sini Bapak Ibu ya, ada penghapus latar belakang, kemudian latar depan ya, penghapus ajaib, itu banyak banget teks dan sebagainya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Karena nanti kita langsung latihan, harapan saya Bapak Ibu nanti bisa lebih banyak lagi explore Canva-nya bersama Ibu Nisa. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rahayu. Luar biasa sekali ya. Dengan Canva kita bisa ngapain aja gitu ya Bu. Ditambah lagi ada tadi 40 fitur baru ya yang dimiliki oleh Canva. Jadi mengubah produktivitas menjadi kreativitas begitu ya Bu. Jadi apalagi sekarang juga tambahan fitur tadi Canva AI ya, bisa kita ingin membuat apa nanti dibantu memunculkan kode-kodenya ya, seperti codingnya itu. Luar biasa sekali. Terima kasih Ibu Rahayu. Baik Bapak Ibu, sahabat Etam, sekarang kita lanjutkan untuk pemateri yang kedua terkait berbagi praktik baik penggunaan Canva di sekolah sebagai contoh nyata dalam integrasi teknologi dalam pembelajaran bersama Ibu Hairunisa. Selamat siang Ibu Hairunisa. Siang, Bu. Halo. Suara saya ada ya? Ada Bu, Alhamdulillah. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ike. Ya, baik Ibu Anissa, waktu dan layar kami silahkan. Oke, baik. Saya izin share screen sebentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Yuli dan Ibu Sunarti juga yang telah mengizinkan saya untuk bergabung dan mengundang saya pada siang hari ini untuk membersamai Bu Rahayu dalam mengeksplor Canva for Education dengan fitur-fitur terbarunya. Jadi tadi Bapak Ibu semua juga udah disampaikan juga ya Bapak Ibu semua. Dan luar biasa sekali bahwa pada siang hari ini banyak sekali ya Bapak Ibu yang sudah menggunakan Canva for Education-nya. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu saya Bapak Ibu, saya Hairunisa. Saya bertugas di SMK Negeri 3 Balikpapan. Berikut media sosial saya. Kita bisa saling follow-an untuk lebih lanjut karena kalau 40 fitur terbaru itu kayaknya nggak cukup dibahas di webinar kali ini aja. Ya Bapak Ibu. Oke, tadi ini juga udah ya Bapak Ibu ya, udah menggunakan Canva for Education juga. Saya udah mengamati banyak yang udah juga. Kemudian, oke, di sini saya langsung aja. Kita tadi Bapak Ibu, siapa yang masih ingat yang udah disampaikan Bu Rahayu tadi fitur terbarunya bisa untuk apa aja ya? Coba tolong tulis di kolom komentar Canva terbaru. Canva AI, oke. Bisa oke. Canva Code, oke. Ya, jadi bikin website, ya. Oke, coding, ya. Jadi emang banyak banget 40 fitur terbarunya, tapi yang paling gong itu yaitu yang AI dan juga coding. Jadi saling berkaitan ya Bapak Ibu. Yes, bisa bikin game juga. Ini sebenarnya udah nyobain yang bisa bikin games ini ya, Bapak Ibu ya. Oke, jadi sama seperti yang disampaikan oleh Bu Rahayu bahwa kita cuman cukup kasih tes aja. Jadi kita maunya apa nih? Buat apa? Buat game atau kuis interaktif atau seperti apa? Ya, tinggal ketik di sininya aja. Tapi yang perlu kita ingat bersama bahwa AI itu nggak akan pernah bisa menggantikan keahlian kita atau pengetahuan kita
atau bahkan kreativitas kita sebagai seorang pendidik. Ya, jadi di sini kita harus menggunakan AI. Saya rasa Bapak Ibu udah paham semua ya. Kita harus menggunakan AI dengan bijak, yaitu untuk meningkatkan dan juga memperkarya pengalaman belajar mengajar kita. Oke, saya langsung explore. Ini tadi saya udah buat beberapa prompt. Ntar saya tampilkan dulu ini saya ya Bapak Ibu. Oke, kalau tampilannya seperti ini, berarti dia belum terupdate kanvanya. Kelihatannya Bapak Ibu ya. Nih, nanti kalau misal nanti info terbaru di tanggal 30-an. Jadi sudah terupdate ya. Jadi kalau misalnya ada yang tanya tadi di kolom komentar, mau langsung saya jawab bagaimana solusinya jika AI-nya belum muncul, ditunggu saja ya Bapak Ibu. Nanti akan muncul, nanti silakan diklik klik klik ini dan tada, akan banyak sekali fitur yang muncul. Kalau punya saya, yang ini memang belum terintegrasi dengan yang ini. Tapi saya pakai akun yang satunya aja. Oke, kalau saya pakai akun yang satunya, gimana sih tandanya itu udah muncul atau belum? Bentar. Nih, tampilannya kan seperti ini ya Bapak Ibu. Nih, ada AI kanvanya. Ya, ini sih yang paling gong. Jadi karena kita keterbatasan waktu untuk webinar kali ini kita bahas ini aja ya Bapak Ibu ya. Yang paling gongnya, fitur yang paling gong. Sebenarnya kalau mau buat administrasi guru itu juga ada Canvasit kayak gitu. Terus mau yang tadi yang konten-konten tadi itu juga bisa pakai Canvasit. Bahkan langsung muncul mau buat hari pertama sampai tanggal 30 misalnya. Mau buat tema untuk konten itu langsung muncul di Canvasit. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Oke, ini Canva AI-nya sebentar. Oke. Dan juga di Oke nih, yang di terbaru ini ya Bapak Ibu, saya spill dikit yang terbaru sebelum masuk ke AI Canva. Di sini ada yang namanya fitur yang pendidikan. Ya kan Bapak Ibu. Jadi nggak perlu lagi ribet-ribet kita buat, maksudnya kalau misalnya kita keterbatasan waktu, kita bisa banget nih memanfaatkan Canva nih. Misalnya yang Bapak Ibu ada yang mengajar di PAUD atau di TK Bapak Ibu, ya, coba bisa ketik satu coba deh. Oke, ini juga bisa ya buat SD ya Bapak Ibu ya, LKPD LKBD. Nah, ini ada BIMTEK sama Rinda. Oke. Ini ya Ibu. Jadi ketika buka langsung aja ke yang tadi, yang edukasi tadi. Ya Bapak Ibu, langsung ke yang edukasi tadi. Nih. Nih, nanti Bapak Ibu tinggal minta apa? Presentasi atau apa seperti itu. Bentar. Nah, kemudian Bapak Ibu ada request nggak? Kita mau buat apa dulu nih yang pertama? Kita mau buat kuis interaktif aja mungkin ya? Atau apa? Oh iya, sama ini ya Bapak Ibu, sorry. Ini nanti kalau Bapak Ibu udah muncul ini, di template sini juga ada beberapa template untuk media sosial atau apapun itu. Ya Bapak Ibu, bisa kayak presentasi, itu juga ada juga di sini. Ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa memanfaatkan aset-aset yang ada di Canva ini. Ya, coba misalnya saya mau coba buat dulu pakai AI Canva. Ada yang punya ide kita mau buat apa? Saya udah nyiapin promnya sih. Ini kelihatan nggak prom yang udah saya buat? Jadi ada beberapa saya mau buat yang kuis interaktif untuk SMA, SD, PAUD. Mau yang jenjang mana dulu nih Bapak Ibu? Sebenarnya sama aja sih. Cara kita mengaplikasikannya itu sama aja. Misal, ini tadi saya sempat buat yang PAUD. Coba, nanti saya spill promnya. Saya mau kasih lihat dulu hasil Canva AI saya tadi berdasarkan prom saya menggunakan ini. Bentar ya Bapak Ibu. Bentar ya Bapak Ibu, kalau explore memang agak lama ini. Nah, ini dia. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Nih tadi saya udah buat coba nih kuis pintar untuk PAUD. Ini saya buatnya nggak lama, cuman 2 menit atau 3 menit gitu. Nih nanti bisa klik mulai bermain.
Ini saya spill dulu ya Bapak Ibu nih. Manakah yang berwarna merah? Tinggal klik ini. Lanjut. Manakah yang berbentuk segitiga? Bu Nisa Ini. belum Kelihatan, Bu. Oh, belum muncul. Sorry, Belum sorry. lihat ya. Iya. Belum Oh ya, muncul. sorry. Sorry. Kelihatan ya Bapak Ibu? Oke. Oke. Bu Nisa. Oke. Ntar ya Bapak Ibu saya selesaikan ini dulu. Nah, nih, ini saya tadi udah coba buat kuis pintar PAUD. Jadi untuk media interaktif Bapak Ibu yang ada di jenjang PAUD. Ya, nih nanti muncul kayak gini. Ini kan interaktif sekali ya Bapak Ibu. Nanti ada beberapa pertanyaan. Manakah yang berwarna merah? Tinggal di klik, klik, klik aja. Manakah yang berbentuk segitiga? Nih. Oke, gimana itu Bu Nisa ya caranya ya? Sekali lagi Bapak Ibu di sini saya nggak bermaksud menggurui ya. Saya hanya berbagi saja. Nah, ini kita buat, saya coba copy paste aja biar kita memanfaatkan waktu juga. Ini. Nih, jadi buat kuis interaktif untuk anak PAUD. Nih, bertema, jadi Bapak Ibu jelaskan dengan detail di prompt itu ide Bapak Ibu seperti apa. Gitu. Dan mau didesain seperti apa, silakan tuangkan di prompt ini. Ya Bapak Ibu, misalnya nih cocok untuk anak usia 3 sampai 5 tahun, mau ada elemen bintangnya, boleh, mau ada elemen mataharinya, tulis di sini ya Bapak Ibu ya. Semakin detail promptnya, maka yang akan dihasilkan itu juga akan semakin sesuai dengan kebutuhan kita. Tinggal diklik kirim. Sabar. Nanti dia mikir tuh, aku pikir dulu ya, katanya Canva. Tadaan, ini dia Bapak Ibu. Langsung muncul. Oke. Kelihatan ya Bapak Ibu, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, kalau macet seperti ini, itu. Apa sih? Colokan. oke. Oke, jadi kita hanya tinggal tunggu saja ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan lain atau request lain bisa bisa banget ya di kolom chat tim interaktif. Belum nampak, belum nampak. Sorry. Oke, jadi kita tinggal nunggu saja. Oke, sambil kita nunggu ya kali ya Bapak Ibu ya. Jadi ini Bapak Ibu, semakin panjang promnya, ini juga akan semakin panjang kodenya. Betul ya Bu Rahayu ya. Ini semakin promnya itu panjang, tapi hasil yang dihasilkan itu pasti akan sesuai. Kemungkinan besar itu pasti akan sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, ada yang pernah memanfaatkan Canva dalam membuat modul ajar tidak? Ketik satu kalau pernah. Kalau belum muncul Canva AI-nya gimana Bu? Nggak gimana-gimana Bu, nggak apa-apa. Nanti serempak akan muncul di akhir bulan Mei ini. Jadi nanti silakan langsung buka Canva AI-nya di tanggal 30 Mei lah. Insya Allah itu nanti kemungkinan besar akan muncul. Jadi masih bertahap. Saya pernah coba tapi nggak paham Bu. Nggak apa-apa, yang penting kita harus nyoba dulu. Jangan ragu untuk mengeksplor ya Bapak Ibu ya. Satu, 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 satu. Oke. Oke, sama sebenarnya. Sama kayak kita ngebuat ini. Hanya dalam satu perintah teks, modul ajar yang kita inginkan itu akan langsung muncul di Canva ini. Gimana tuh Bu caranya? Ini tampilannya saya sekarang ini dalam bentuk Canva kan ya Bu ya? Di sini ada tulisan-tulisan ajaib. Nah, ini tinggal klik aja tulisan ajaibnya. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal minta si Canva ini untuk buat apa? Bisa buatkan saya modul ajar untuk kelas
12 SMA, mata pelajaran ekonomi dengan tujuan pembelajaran persamaan dasar akuntansi. Namanya. Kan Bapak Ibu, biasanya modul ajar tuh isinya itu kan ada yang yang memuat apa aja Bapak Ibu ya, kegiatan pembelajaran, ya kan, asesmen, sama rubrik penilaian. Kita ini masih cobaan aja Bapak Ibu, apa cobaan aja penilaian. Kalau mau lebih lengkap silakan tuangkan aja di sini seperti apa bentuk modulnya. Tinggal klik yang buat. Nah, cereng. Oke. Langsung muncul modul ajarnya ya Bapak Ibu ya. Nih, dan juga udah ada asesmennya dan juga rubrik penilaiannya juga ada. Oke. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau yang masih kurang sih gitu, misalnya ya ini tinggal diklik seperti ini. Kalau udah tinggal klik yang sisipkan. Oke. Sudah deh Bapak Ibu, selesai. Oke, tinggal kita mau bagikannya dalam bentuk apa? Misalnya dalam bentuk PDF, bisa. Oke. Oke, Bapak Ibu, aman ya yang modul ajar ya. Tinggal disesuaikan dengan jenjang dan juga mapel masing-masing ya Bapak Ibu ya. Oke. Aku kalau itu belum. Oke, kita lanjut ke yang tadi. Nah, masih loading sekali. Nah, nanti kalau udah jadi, oke. Nih. Nah, udah jadi kan ya Bapak Ibu ya. Sekarang, sebelum kita klik yang gunakan dalam desain ini, kita harus cek dulu apakah masing-masing tools ini udah berfungsi atau belum. Ya, tinggal klik yang mulai bermain. Nah, manakah yang berwarna merah nih? Wah, lanjut. Bentuk lingkaran ini. Lanjut. Manakah angka 3? Ini. Lanjut. Oke. Hewan apa yang bersuara meong? Nih, lanjut. Oke. Wah, sepertinya menu utama. Oke, kalau kita rasa toolsnya udah berfungsi dengan baik, tinggal kita klik yang gunakan dalam desain. Nah, oke. Sekarang gimana Bu supaya anak-anak bisa mengakses ini? Atau mungkin kita mau bagikan media ajar kita ini kepada teman sejawat juga boleh. Tinggal klik yang publikasikan situs web. Oke, tinggal dipublis ini ya Bapak Ibu. Nanti di sini akan muncul domainnya Bapak Ibu. Ya. Terus ini mau dibuat nama apa namanya? Kalau mau yang seperti ini aja nggak apa-apa. Atau misalnya mau diganti misal kuis pintar si kelinci. Nanti klik yang publikasikan. Ya Bapak Ibu. Atau mau ditinjau dulu nih, mau dilihat dulu nih juga boleh. Klik yang pratinjau ini. Nah, ini kalau di desktop atau di tab atau di laptop ya Bapak Ibu ya. Kalau ini yang untuk di HP akan muncul seperti ini. Oke. Dari situ lagi. Oke, baru klik yang publikasikan situs web tadi. Baru tinggal dipublikasikan. Kita tinggal tunggu. Oke, coba ini saya salin. Baru klik yang salin ini ya Bapak Ibu ya. Oke, nanti tinggal Bapak Ibu cek di webnya. Di webnya. Misalnya saya mau copy ke Bapak Ibu misalnya. Nah. Tes hasil di chat. Iya, ini saya ini Pak Ardi. Nih. Ya. Coba ya kita lihat ya bisa apa tidak.
Oke. Oke, Bapak Ibu, itu yang untuk yang Canva coding sebenarnya banyak ya Bapak Ibu. Nggak cuman buat kuis interaktif aja, tapi di Canva Code itu juga bisa buat game edukasi. Ya Bapak Ibu, ini sih sebenarnya saya udah siapin prom-promnya ya Bapak Ibu nih. Coba kita buat game edukasi ya Bapak Ibu ya sedikit ya. Tapi kita buat yang ini aja ya, yang promnya nggak banyak ya, nggak begitu detail ya. Oke, sini baru kayak sama ya kayak tadi ya Bapak Ibu ya, tinggal gini. Oke. Aku ada 40 soal bikin soal. Siapa ini yang mana suaranya? Nih, kita sambil nunggu. Suara kita. Oke, Bapak Ibu, apakah saya mau menginformasikan bahwa tulisan ajaib ini tidak hanya bisa untuk membuat modul ajar ya Bapak Ibu. Bisa kayak Bapak Ibu butuh soal, ya, soal dan juga jawabannya juga bisa. Misalnya nih Bapak Ibu guru kreator konten nih, udah buat video nih, tapi kok kayaknya ini ya captionnya kok bingung ya, stuck aja gitu, stuck idenya stuck di caption gitu. Kadang kita bingung sampai mikir lama banget ya Bapak Ibu ya captionnya ya. Saya soalnya kayak gitu juga, ya jadi Bapak Ibu bisa banget cari ide di Canva ini. Ya Bapak Ibu ya misal ya Bapak Ibu saya mau posting tentang tutorial Canva atau pengenalan fitur terbaru Canva. Saya sudah membuat videonya misalnya. Buatkan saya caption, gitu aja Bapak Ibu buatkan saya caption yang menarik dan kekinian tentang video yang akan saya post, yaitu pengenalan fitur Canva. Misalnya, buat dengan elemen yang menarik. Menarik saya. Saya buat. Tuh, jadi langsung sudah ada ininya, tinggal nanti di copy paste aja. Ya Bapak Ibu ya. Jadi mudah sekali Canva ini dengan terlihat banyaknya pengguna Canva di webinar kali ini berarti membuktikan sekali bahwa Canva ini benar-benar media yang user friendly ya Bapak Ibu. Kalau dari AI kemudian dijadikan PowerPoint, PowerPoint bisa nggak Bu? Bisa. Bisa. Jadi Bapak Ibu bisa juga buat PowerPoint. Saya rasa kalau PowerPoint itu nggak perlu nunggu yang Canva terbaru. Karena saya pernah nyoba, tapi saya nggak harus nunggu fitur Canva yang terbaru. Oh, karena domain saya lagi diverifikasi Bapak Ibu, makanya dia tidak bisa kebaca yang tadi. Area Bapak Ibu. Wah, ini masih loading juga ya. Akhirnya nih, connect nih. Oke, kita coba yang presentasi interaktif terlebih dahulu dulu ya Bapak Ibu. Kanvas saya mana ya? Hmm. Oke, Bapak Ibu, kita klik yang buat ini.
klik yang buat ini, baru kita cari. Aduh, ini kok bagus kan sih. Cari yang presentasi. Yang presentasi. Oke, di sini aja deh, edukasi. Nah, presentasi pendidikan ya Bapak Ibu misalnya. Mau dibuat apa ya tadi? PowerPoint ya Bu ya? Nah, presentasi pendidikan misalnya kita pakai aja deh yang ada di sini. Ya Bapak Ibu. Oh iya, terus di sini Bapak Ibu juga bisa menggunakan nih. Banyak banget ya Bapak Ibu, ada materi ekonomi, ada keuangan. Banyak sebenarnya Bapak Ibu, ada geografi juga ada tiap-tiap mata pelajaran. Coba saya mau coba ini. Ini pakai template. Kalau misalnya, Bu, saya mau buat presentasi, tapi nggak ada template-nya. Bentar. Tidak. Bentar ya, Bapak Ibu. Oke. Kita tuh lihat tadi mana tadi ya hasil yang tadi ya Bapak Ibu ya. Ini terlalu banyak yang ini nih yang dicoba. Oke, masih loading. Ini dia. Nih, misalnya saya mau buat Econogame. Ini karena saya nggak detail ya Bapak Ibu. Memasukkan promnya, saya nggak detail mau bentuk gamenya seperti apa. Di sini prom saya tuh tidak terlalu detail. Kan, ini apa Ya, jadi kayak yang cuman parade buatlah game BGP edukasi untuk satu. belajar siswa tentang pelaku bla 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 bla. Gunakan visualisasi yang menarik. Ini nggak detail ya Bapak Ibu kalau menurut saya. Nanti bentuknya akan sama seperti ini. Kita coba dulu. Misalnya namanya ini pemula atau menengah atau mahir. Kita coba. Oh, tinggal jawab-jawab ini aja Bapak Ibu. Oke, tinggal jawab-jawab. Gunakan dalam desain. Ya, Pak. Sudah dicek sama Pak. Aman nggak? Aman. Dari mana? Dari rumah. Pakai punya bestie saya aja ya Bapak Ibu. Siapa tahu bisa kebuka. Nah, oke, bisa. Coba ya Bapak Ibu ya, saya share. Ternyata tadi memang domain saya itu belum terverifikasi. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya kok nggak bisa ya Bapak Ibu kayak tadi terkendala nggak bisa dibuka, bisa banget Bapak Ibu buat domain baru gitu ya. Nah, coba deh Bapak Ibu untuk membukanya. Oke. Bisa nggak Bapak Ibu dibuka? Yang saya share bisa ya? Ya, ini baru bisa Bu Nisa. Oke, iya karena tadi terkendala domain saya tadi. Yang ini nih Bapak Ibu. Karena saya ada ngerubah domain, jadi nanti misalnya dapat udah kebuka ininya, terus Bapak Ibu nyoba, nanti di situ disuruh buat domain. Kalau bisa sih nggak usah diganti-ganti ya, tetap itu aja domainnya. Biasa dia domainnya juga nggak aneh-aneh. Oke, Bapak Ibu. Mungkin perlu apa lagi ya Bu Rahayu dan Bu Ika? Apa yang perlu saya share lagi? Sebenarnya banyak sih yang kanvasit juga belum kita bahas ya Bapak Ibu ya. Terus buat gambar mungkin Bapak Ibu yang ada di jenjang PAUD ya Bapak Ibu ya. Saya coba deh satu lagi ya, boleh ya?
Oke, misalnya kita mau buat bentuk kita mau buat LKPD nih. LKPD tapi buatnya yang sesuai keinginan kita. Jadi nggak usah pakai template yang ada di sini gitu misalnya ya Bapak Ibu ya. Oke, misalnya ini. Oke. Kita buat coba ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu langsung ke elemen. Jadi pilih yang A4 dulu dokumennya. Terus Bapak Ibu nanti bisa ke elemen. Setelah ke elemen, di sini ada klik nih, buat karya sendiri. Ya Bapak Ibu ya, buat karya sendiri misalnya. Baru Bapak Ibu klik grafis. Misalnya kita mau buat LKPD untuk diwarnai oleh anak-anak misalnya. Ya, misalnya ya Bapak Ibu baru ketika perintah gambar, gambar apa ya biasanya Bapak Ibu ya? Gambar hewan gajah aja ya Bapak Ibu ya. Di hutan untuk diwarnai oleh atau PAUD. Hmm, salah klik saya Bapak Ibu. Warnai diwarnai anak TK atau Pak. Oke, terus kita pilih gayanya. Gayanya pilih yang sketsa. Ya Bapak Ibu ya, yang sketsa. Baru klik buat grafis. Kita tinggal tunggu terlebih dahulu. Bisa, bisa. Iya, tadi kendala domainnya Bapak Ibu. Nih, nanti akan muncul beberapa pilihan. Misalnya saya mau pilih yang ini aja deh. Oke. Oh, belum loading Bapak Ibu. Tinggal digedekan saja. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu, loading. Oke, di sini ini kan masih ada space ya bawahnya ya Bapak Ibu ya. Kok kayaknya nggak enak banget ya dilihatnya ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa pakai yang namanya fitur terbaru juga yang Studio Ajaib yang tadi sudah di-spill sama Bu Rahayu. Jadi di sini di Canva ini Bapak Ibu juga bisa nih yang namanya menghapus background. Ganti background misalnya foto ibu bisa biasa kita tiba-tiba kayak butuh foto ya Bapak Ibu ya kayak tiba-tiba butuh pas foto background kuning tiba-tiba butuh pas foto background merah kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah itu bisa kita edit di sini aja jadi pas foto yang kita punya baru kita tinggal hapus background nanti tinggal kita ganti backgroundnya. Nah kita ini kan mau diluaskan yang sini ya Bapak Ibu ya kita tinggal pilih yang perluas ajaib. Baru pilih yang seluruh halaman, kemudian klik puaskan. Kita tinggal tunggu. Ya, Bapak Ibu, loadingnya. Oke, nih. Sudah jadi dia, Bapak Ibu. Ya, langsung bisa tinggal di print, kemudian digunakan untuk anak-anak. Oke, Bapak Ibu, semisal ada yang perlu di-save, mungkin kembalikan dulu ya. Apa masih ada waktunya ini, Bu Ika? Baik. Dari Ibu Nisa untuk pemaparannya cukup, berarti sesi tanya jawab luar biasa sekali. Oke, Sebenarnya belum cukup sih, saya juga karena ini catat mau coba-coba juga semuanya. Tapi berhubung terkait waktu ya, berarti nanti bisa langsung belajar langsung dari Bu Nisa ya. Oke, bisa. Bisa ya DM saya juga nggak apa-apa, boleh banget. Oke, luar biasa sekali Bu Terima Nisa kasih. dan Ibu Rahayu terkait pemaparannya tentang fitur-fitur terbaru yang ada di Canva, kemudian juga sudah disimulasikan ya oleh Ibu Nisa terkait penggunaan Canva AI.
Yang pertama tadi contoh terkait pembuatan game interaktif ya Bu. Nah, kita bisa membuat game dengan membuka Canva AI, kemudian yang menjadi catatan tadi adalah memasukkan prompt ya. Jadi promptnya memang harus detail agar nantinya apa yang ingin kita buat sesuai dengan maksud kita. Seperti itu ya Ibu Nisa. Baik dalam membuat game edukasi, game interaktif, ataupun modul ajar, bahkan untuk mencari ide untuk membuat caption di sosial media pun juga bisa ya. Luar biasa sekali. Jadi yang perlu diperhatikan kalau kita simak dari pemaparan Bu Nisa adalah memasukkan prompt. Berarti kata kuncinya promptnya yang sesuai, yang detail seperti apa yang kita inginkan. Baik, dari pemaparan yang menarik sekali dari kedua narasumber hebat kita, Bapak Ibu silahkan untuk bertanya, nanti akan dijawab langsung oleh narasumber kita. Baik, silahkan yang pertama dari Pak Ardiansah ya, silahkan Pak Ardiansah, silahkan diperkenalkan diri dan ingin bertanya kepada siapa, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya hari ini sudah banyak ilmu yang didapat. Saya tertarik dengan pemateri pertama tadi yang menyebutkan bahwa Canva ini bisa membuat website. Apakah website ini berbayar atau gratis? Kemudian yang kedua, karena yang terbaru tadi ini kita sudah buka di Canva kita, ternyata masih belum muncul, hanya ada pemberitahuan bahwa akan ada pembaruan dalam Canva ini. Tapi tadi saya lihat kalau narasumber itu sudah bisa membukanya. Apakah itu yang Canva yang berbayar atau yang menggunakan ID belajar? Terima kasih. Kalau kulihat gambarnya itu, gambarnya di jalan itu motor tuh dua beriringan gini, yang satunya di sini kan. Baik, terima kasih Pak Ardiansah untuk pertanyaannya. Kita simpan dulu ya Ibu Nisa. Baik, silahkan Bapak Ibu ingin bertanya kembali, raise hand atau bisa di kolom chat. Kemana? Kayaknya harus kita kasih lampu tuh. Gimana? Maksudnya tempat kita siapa? Di mana? Iya, aku kalau dari Bapak Bisri sepertinya ya. Bapak Bisri, bagaimana penggunaan Canva dapat meningkatkan keterampilan literasi digital siswa di jenjang pendidikan dasar dan menengah? baru ipar kita yang muncul. Ya aku kalau lewat bacaan sudah sering betul. Kemudian ada lagi di kolom chat dari Perpustakaan SDN 002 Penajam. Bagaimana cara mengedit game jika ada fitur yang mau ditambahkan? Lampu peringatan Kita buka 3 sesi pertanyaan dulu ya Ibu. Untuk pertanyaan pertama dari Pak Ardiansah untuk dijawab langsung oleh Ibu Anissa atau Ibu Rahayu. Oke, baik, terima kasih. Saya izin menjawab ya Bu Rahayu ya. Yang terkait pertanyaan apakah yang digunakan Canva Pro atau Canva for Education. Jadi sebenarnya Canva for Education kita itu juga udah sama dengan Canva Pro ya Bapak Ibu ya. Jadi lebih baik jangan menggunakan Canva Pro, tapi gunakan yang Canva for Education itu. Karena fitur-fitur Pro itu udah kita dapatkan di Canva for Education itu. Jadi kalau untuk Canva for Education memang belum, jadi mohon bersabar dulu, nanti akan diupdate secara bertahap. Seperti itu. Terus kemudian untuk pertanyaan tadi yang terakhir saya ingat yang boleh langsung ya Bu Ika ya? Atau gimana? Ya, boleh. Bagaimana penggunaan Canva AI dapat meningkatkan keterampilan literasi digital siswa di jenjang pendidikan dasar dan menengah? Oke, terima kasih. Saya jawab yang ini dulu, nanti lupa yang bagaimana cara mengedit gamenya ya, jika ada fitur yang mau ditambahkan ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi saya izin, udah saya close belum ya? Bentar Bapak Ibu ya.
ketika kita tadi memproses tadi ya Bapak Ibu ya, boleh izin share screen lagi nggak sih Bu? Biar terjawab gitu. Silakan Ibu. Oke. Oke, ini ya Bapak Ibu ya. Semisal nih, sebelum kita klik yang gunakan dalam desain, ketika ada fitur yang mau kita tambahkan, nanti kita tinggal klik aja di sini Bapak Ibu. Ya, jadi ini dilanjut. Misalnya saya mau ganti apa ya dari game ini ya. Misalnya saya mau ganti kata jadi kata mau keluar nih. next game di halaman utama misalnya. Mau kita ganti, tinggal kita klik aja dulu, kita ketik aja di sini perintahnya, baru klik yang ini. Nah, ini nanti dia akan buat coding lagi. Seperti itu. Jadi setiap kita buat prompt, terus kemudian kalau nggak cocok, itu jangan di close dulu Bapak Ibu ini. Jadi kita bisa tambahkan di sini, yang kolom sebelah sini. Itu aja sih Bapak Ibu. Udah terjawab ya Bapak Ibu ya, yang bagaimana cara mengedit gamenya tadi? Iya, Oke. Tadi yang belum terjawab, yang pertanyaan mungkin bisa pertama ditambahkan Bu Rahayu mungkin. Yang saya ini dulu ya. Untuk pertanyaan pertama dari Pak Ardiansa terkait penggunaan Canva Pro dengan Canva for Education ya. Tadi sudah dijawab oleh Bu Nisa bahwa kalau sudah menggunakan Canva for Education sudah fitur-fitur yang premium yang berbayar kita sudah dapatkan gitu ya Bu Nisa. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengedit? Jadi langsung saja ya masuk kembali ke gamenya tadi di awal, kemudian tinggal diedit saja di situ perintahnya dan akan membentuk coding ulang gitu ya untuk memperbaiki atau mengedit yang seperti yang diinginkan. Baik, untuk pertanyaan yang belum terjawab akan dijawab oleh Ibu Rahayu ya. Dari Bapak Bisri, bagaimana penggunaan Canva AI dapat meningkatkan keterampilan literasi digital siswa di jenjang pendidikan dasar dan menengah? Iya, terima kasih banyak Bu Ike. Pak Bisri, pertanyaannya luar biasa. Jadi tepat di tahun 2024 yang lalu saya bersama teman-teman di Bontang itu melakukan kegiatan project untuk peningkatan literasi dan numerasi menggunakan media Canva, Bapak Ibu. Jadi ternyata memang terlihat sekali peningkatan yang signifikan di murid ketika gurunya itu membuat membuat materi atau bahan ajar itu secara interaktif Bapak Ibu, karena anak-anak kita itu kan banyak yang visual ya, kemudian mereka maunya langsung sesuatu yang bukan yang abstrak lagi gitu ya, jadi sesuatu yang bisa langsung dilihat kemudian langsung dia langsung dia gunakan seperti itu, sehingga di Canva ini Bapak Ibu bisa menggunakan presentasi interaktif, kemudian bahan ajar, kemudian banyak sekali tadi yang sudah dijelaskan sama Bu Nisa seperti membuat kuis-kuis interaktif, itu sangat menunjang menunjang peningkatan literasi anak-anak kita di kelas gitu ya. Yang penting Bapak Ibu tidak takut untuk mencoba gitu ya, tidak takut untuk mencoba dan tidak takut untuk mengulang-ulang terus gitu ya. Karena prompt-prompt itu Bapak Ibu bisa menggunakan chat GPT atau menggunakan AI yang ada di Canva untuk mencari promptnya gitu. Misalnya Bapak Ibu kebingungan seperti tadi kata Bu Nisa ya, Bapak Ibu bingung nih mau buat prompt, minta tolong aja sama AI juga gitu, nanti AI bakal bantu buatkan promptnya gitu loh. AI itu saking baiknya tuh, saking kita stucknya gitu ya Bapak Ibu, karena banyak banget yang mau dilakukan gitu ya, gunakan aja apa yang sudah Bapak Ibu biasa lakukan gitu ya, dengan AI minta tolong dibuatkan prompt, sama AI akan dibuatkan gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan takut untuk mencoba,
salah satunya tadi ada pertanyaan dari Pak siapa tadi yang sebelumnya itu nanya tentang website ya Bapak Ibu, websitenya gratis atau berbayar? Gratis Pak, gitu ya, gratis. Karena ini persis seperti tadi membuat kuis interaktif yang dibuat sama Bu Nisa. Jadi ada domainnya dan di Canva itu sudah membantu kita membuat domain kita sendiri gitu ya. Jadi website itu sudah ada bahkan lebih enaknya lagi di Canva itu, di website Canva itu Bapak Ibu kita sudah diberikan template gitu ya. Jadi template itu udah cantik banget, tinggal kita modifikasi sesuka kita. Kemudian nanti ada semacam navigasi yang nanti Bapak Ibu misalnya profil sekolah gitu ya, profil guru, profil murid, Bapak Ibu tinggal klik saja, tinggal masukkan data-data yang Bapak Ibu punya di sekolah, nanti akan menjadi website sekolah dengan gratis Bapak Ibu. Jadi semua hal yang Bapak Ibu lakukan dengan Canva untuk pendidikan ini itu gratis Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah takut untuk mencoba, nggak usah takut untuk belajar, karena mudah-mudahan nanti ke depannya BGTK akan terus mengulik gitu ya. Karena Canva ini kalau kata Bu Nisa dalam waktu 30 menit atau 1 jam tuh nggak cukup Bapak Ibu. Jadi memang kita betul-betul kalau mau nanti kita tatap muka ketemu, terus kita belajar bareng-bareng cara membuat website misalnya ya, dalam 1 hari kita buat website sendiri, atau misalnya buat bahan ajar, buat LKBD, buat kuis-kuis interaktif. Jadi Pak Bisri, saya kembali lagi, tahun lalu saya melakukan proyek dan saya mendapatkan hasil yang luar biasa. Ternyata ketika Bapak Ibu guru di dalam kelas menggunakan presentasi interaktif, bahan ajar interaktif, maka akan meningkatkan hasil belajar murid secara signifikan. Kenapa saya berani mengatakan ini? Karena di tahun lalu saya sudah melakukan penelitian itu sendiri bersama teman-teman dari Tanoto Foundation gitu ya, di Kota Bontang khususnya, bersama Bapak Ibu guru SD sekota Bontang, yang mana pada saat itu kita melakukan yang namanya tutor sebaya gitu. Jadi kita lihat teman kita mengajar menggunakan Canva ya, menggunakan media yang yang interaktif, bahan ajar yang interaktif, dan ternyata yang tadinya guru itu hanya ngasih lewat papan tulis gitu ya, kemudian diubah menjadi media interaktif, murid jadi lebih antusias belajarnya, murid jadi lebih paham sama apa yang dimaksud gurunya, seperti itu. Jadi tenang saja Pak, jangan takut mencoba, gunakan apa saja template, apa saja yang ada di Canva, yang pastinya bisa mendukung pembelajaran Bapak Ibu selama di dalam kelas. Terima kasih Bu Ike. Oke, baik, terima kasih Bu Rahayu. Bagaimana Pak Bisri sudah dijelaskan oleh Ibu Rahayu ya terkait bagaimana Canva dapat meningkatkan keterampilan literasi dan literasi digital di siswa ya. Ibu Rahayu sudah menyampaikan, beliau sudah mempraktikkan langsung dengan teman-teman di Bontang ya, bahwa penggunaan Canva ini sangat menunjang sekali terkait pembelajaran di kelas, terutama untuk peningkatan keterampilan literasi digital. Tadi sudah dikuatkan kembali terkait pertanyaannya, websitenya gratis atau berbayar gitu ya, dan sudah dijawab. Dan untuk teman-teman tadi juga sudah disampaikan, jika belum terupdate sabar dulu, ditunggu sampai akhir bulan seperti itu ya. Nanti insya Allah semua fitur baru yang ada di Canva AI dapat diakses oleh teman-teman semua. Seperti itu ya Bu. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Banyak sekali. Ya, ini ada pertanyaan tentang penggunaan AI apa perbedaan penggunaan AI di Canva dengan ChatGPT. Oke, baik, boleh langsung dijawab Ibu. Iya, mungkin tadi udah jelas ya, setelah diberikan banyak sekali informasi sama Bu Nisa. Apa sih bedanya kalau ChatGPT dengan di Canva? Sebenarnya kurang lebih sama, cuman ChatGPT itu kan kita perlu ada yang berbayar ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita mau yang lebih oke lagi, lebih keren lagi tuh biasanya ada hal-hal yang harus menggunakan bayar gitu ya, lewat dolar. Kalau di Canva, karena kita sudah punya akun belajar dari kementerian, Bapak Ibu manfaatkanlah sebaik-baiknya gitu Bapak Ibu ya. Dan di Canva itu imajinasi apapun yang Bapak Ibu punya itu bisa diwujudkan menggunakan Canva Code tadi Bapak Ibu, dengan Canva AI tadi. Jadi Bapak Ibu silakan gunakan Canva for Edu-nya dengan maksimal. Yang pasti Bapak Ibu bisa mengkolaborasikan ChatGPT dengan Canva AI Bapak Ibu gitu ya. Tapi kalaupun misalnya Bapak Ibu belum familiar dengan ChatGPT, Bapak Ibu pengen lebih ke Canva AI juga nggak masalah Bapak Ibu ya.
sampai nanti di tanggal 30 nanti, di akhir bulan nanti, Canva AI-nya Bapak Ibu muncul semua di Canva-nya Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali penjelasan Ibu Rahayu ya terkait perbedaan penggunaan ChatGPT dengan Canva ya, bahwa bisa dikolaborasikan seperti itu ya dari penggunaan ChatGPT dengan Canva. Tetapi kalau mau premium semuanya kita sudah difasilitasi ya Bu dengan akun Belajar ID, bisa menggunakan Canva. Di situ kita bisa mengeksplor apa yang kita butuhkan untuk keperluan di pembelajaran kita, tentunya kembali lagi meningkatkan keterampilan pemahaman siswa terkait pembelajaran yang kita berikan, seperti itu ya Bu Rahayu. Dan menarik sekali disampaikan juga tadi bahwa mau bingung cari prompt pun bisa tanya ke AI prompt-nya gitu ya, dikembalikan lagi ke AI-nya lagi, gimana saya buat prompt-nya, seperti itu ya. Menarik sekali Bapak Ibu. Sebenarnya pertanyaannya masih banyak yang ingin tahu, saya pun juga banyak, tapi berhubung kita dibatasi oleh waktu hari ini, Ibu narasumber yang luar biasa, mudah-mudahan berkesempatan lagi untuk nanti kita bertemu langsung ataupun secara daring agar dapat kita belajar lagi. Saya belajar banyak juga hari ini, dan Bapak Ibu terima kasih telah menyimak webinar kita dari awal hingga akhir, bahwa di sini para pemirsa sangat antusias begitu ya, karena ada yang langsung mempraktikkan apa yang tadi disampaikan juga Ibu Anissa. Saya nggak sempat Bu tadi karena ngejar-ngejar, saya mau mencatat, mau membuat, kayak nggak apa-apa, tapi saya ada catatan untuk nanti langsung action ya untuk mencoba. Baik, terima kasih atas waktunya, ilmunya yang luar biasa. Nah, untuk teman-teman peserta webinar baik di ruang Zoom meeting ataupun di kanal YouTube BGTK Kalimantan Timur, saatnya untuk kita undian door prize ya. Ini pasti yang dinanti-nantikan dari webinarnya BGTK Kaltim. Nah, jadi Bapak Ibu tadi yang sudah mengisi di Google Form ada 108. Nah, ini sebentar lagi kita akan acak nama-nama pemenang door prize-nya. Sebentar. Izin share screen untuk men-spin para pemenang door prize hari ini. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya, oke, siap ya. Siap-siap ya Bapak Ibu. Untuk pemenang pertama door prize hari ini adalah Ibu Alvina Lestari SPD. Oke. Kita lanjut untuk pemenang door prize kedua. Yang kedua, selamat untuk Ibu Nur Sakinah SPD. Kita lanjut, pemenang ketiga adalah Bapak Sulaiman R. MPD. Selanjutnya, pemenang keempat adalah Ibu Sri Handayani. Pemenang kelima, Ibu Wiwi Dwi Herianti MSAK.
Kita lanjut. Pemenang ke-7 adalah Ibu Sumirah SPD. Selanjutnya Ibu Aning Sukari SPD. Untuk pemenang ke-8 adalah Ibu Nurul Azizah. 2 lagi ya Bapak Ibu. Ini tadi dominan ibu-ibu. Mudah-mudahan ada rezekinya untuk bapak-bapaknya ya. Ini Bapak ke Ibu Farma Arya Kusuma SPD. Sekali lagi untuk pemenang door prize terakhir hari ini Ibu Umi Zulfa. Baik, untuk para pemenang door prize ditunggu ya, nanti kami akan menghubungi dan ditunggu hadiah menarik dari BGTK Kalimantan Timur. Baik, Bapak Ibu, para peserta webinar, tidak terasa kita sudah sampai di akhir acara. Alhamdulillah semua sesi telah kita lalui dengan penuh semangat dan tentunya antusiasme. Terima kasih kepada narasumber yang luar biasa kita, Ibu Rahayu Novita dengan Ibu Hairunisa yang sangat menginspirasi sekali. Luar biasa, keren deh pokoknya. Terima kasih juga para peserta yang antusiasme sekali untuk mengikuti dari awal hingga akhir. Terima kasih juga kepada Ibu Wiwi Setiawati, Kepala BGTK Kalimantan Timur atas arahan dan dukungannya dalam kegiatan kita hari ini. Dan yang terakhir ada pantun penutup ya, Ibu-Ibu. Bapak Ibu maksud saya. Ikan gurame asli ikan negeri. Disajikan dengan sambal terasi. Penggunaan apa telah kita pelajari, kini siap beraksi dan berkreasi. Satu lagi ya, webinar usaha semangat membara, aplikasi Canva jadi andalan guru. Sampai jumpa di webinar berikutnya, Guru Kreatif Pendidikan Semakin Maju. Terima kasih, saya Ike Kusumaningrum, pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat berkarya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih Ibu Ike Kusumaningrum selaku moderator yang sudah memandu kita sampai sore hari ini. Dan tentunya narasumber kita yang sudah membagikan banyak ilmu kanvanya, Ibu Nisa dan Ibu Rahayu Novita. Dan demikianlah seluruh rangkaian acara parade webinar Etam Kayu Bebayah dalam rangka Hari Pendidikan Nasional dengan topik pemanfaatan Canva dalam pembelajaran yang dipersembahkan oleh BGTK Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti webinar dari awal hingga akhir melalui Zoom dan YouTube BGTK Provinsi Kalimantan Timur. Dan selamat juga kepada Bapak Ibu yang mendapatkan door prize pada sore hari ini. Yang belum beruntung masih ada kesempatan di webinar besok sampai akhir parade webinar kita tanggal 23 Mei 2025. Jadi jangan sampai ketinggalan episode parade webinar BGTK Provinsi Kalimantan Timur spesial Hari Pendidikan Nasional. Baik Bapak Ibu, izinkan saya tutup juga webinar ini dengan pantun ya. Dari Kalimantan sampai ke Jawa, guru berkumpul, penuh semangat berkarya. Terima kasih atas kehadiran semua. Sampai bertemu di webinar selanjutnya.
Saya sebagai host undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih Mbak Dinda. Terima kasih, Bu. Itu kasih di situ. Makasih. Oh, Terima kasih Bapak Ibu. Pamit undur diri. Terima kasih Bu Nisa dan Mbak Ayu. Itu ada link daftar hadirnya Bapak Ibu. iya kan?